Selamat pagi, Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom, Pak Yosa, Bu Yo, dan Pak Iwan. Selamat pagi juga untuk keluarga besar Sektor 5. Marilah kita merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Surabaya, Kamis 18 November 2021 dengan tema Doa bagi Keluarga. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti sehingga kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, dalam Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. Akan dibacakan oleh Pak Yosa. Baik Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung Batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, Bapak Ibu, akan saya baca renungannya. Upacara penutupan berbagai kegiatan besar. Seperti kegiatan turnamen olahraga nasional dan internasional atau festival musik, selalu disiapkan dengan gaya yang cukup meriah. Tujuannya adalah agar kegiatan tersebut dapat dikenang dan tersimpan dalam ingatan. Pada akhir urutan acara, biasanya diberi kesempatan kepada pemimpin untuk menyampaikan ucapan terakhir yang menutup rangkaian kegiatan tersebut. Maka dari itu, panitia penyelenggara selalu menyiapkannya dengan sangat matang. Pada bagian akhir kepemimpinannya, Daud mengungkapkan perkataan terakhir yang juga mampu memuatkan bangsanya bahwa mereka bisa melewati tantangan-tantangan yang berat. Namun, perkataan terakhir Daud tidak hanya berfokus pada bangsanya, tetapi juga menyentuh kehidupan komunitas yang lebih kecil, yaitu keluarga. Dalam beberapa teks Perjanjian Lama, penulis mencantumkan perkataan terakhir dari setiap pemimpin utama pada masanya. Selain Daud, yang perkataannya terakhir tercatat dalam kitab ini, ada juga Yakub, Kejadian 49, dan Musa pada Ulangan 33, yang perkataan terakhirnya tercatat di dalam Alkitab. Perkataan terakhir disampaikan bukan hanya untuk memberikan kesan dan pesan, tetapi juga untuk memanjatkan doa kepada Tuhan berupa permohonan atau harapan kepada Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan bangsanya sepanjang masa seperti yang juga dilakukan oleh Daud. Daud
mengungkapkan tentang cara Roh Tuhan yang melindungi seluruh kehidupannya. Daud mengimani bahwa pertolongan Tuhan hadir ketika ia mampu mendengarkan suaranya, yang kemudian menuntun menjadi perantara untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga bersaksi atas kebesaran Tuhan. Daud memegang prinsip bahwa setiap orang yang memiliki kuasa harus memerintah dengan takut akan Allah, karena kehidupan akan semakin bersinar seperti fajar di pagi hari. Hal inilah yang menjadi pesan dari Daud dalam perkataan terakhirnya bagi penerusnya, agar selalu memiliki kerinduan untuk mengarahkan hidup pada tuntunan Tuhan. Bapak Ibu, bagian yang menarik dalam perkataan terakhir ini adalah ketika Daud juga menyinggung soal keluarganya yang telah ia tuntun sedemikian rupa. Daud mengungkapkan bahwa ia tidak hanya menjadi pemimpin bagi Israel, tetapi juga menjadi pemimpin bagi keluarganya. Kuasa yang dimiliki oleh Daud yang disertai oleh Roh Tuhan sejak semula membuat Daud mampu bersikap dan bertindak dengan tepat, sehingga seluruh anggota keluarga yang juga bisa berarti seluruh bangsanya dapat merasakan Tuhan yang telah menumbuhkan dan membangkitkan jalan keselamatan dan sukacita di tengah kehidupan mereka. Daud menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hidup keluarga bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Daud mengecam semua orang yang dursila, yang tidak patuh dan menyangkal Tuhan, yang mampu membawa kehidupan keselamatan. Setiap mereka yang tidak mau merasakan kehadiran Tuhan dan mengakui bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan adalah atas pertolongan Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah merasakan ketenangan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Kita dapat belajar seperti Daud untuk merenungkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya untuk tugas dan tanggung jawab kita setiap hari dalam pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan bersama masyarakat, tetapi juga belajar untuk merenungkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Pada hari ini, kita semua diajak untuk kembali merasakan bahwa hanya bersama dengan Tuhan, takut dan tunduk pada setiap penyertaannya akan memampukan kita dan orang-orang di sekitar kita semakin merasakan ketenangan dan kebaikan, karena Ia yang menuntun kehidupan kita. Marilah kita berkomitmen. Pada hari ini, saya akan mendoakan salah satu anggota keluarga atau sahabat secara khusus. Saya akan bertanya kepadanya, apakah ada hal yang perlu saya doakan secara khusus. Kemudian, saya mengambil waktu dan mendoakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sertai setiap kami secara pribadi, agar orang-orang yang ada di sekitar kami, anggota keluarga, rekan-rekan kerja, dan juga sahabat, agar selalu merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk saat teduh sektor 5 pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.